Pernah nggak sih Anda ngerasa deg-degan gara-gara harus perpanjang sertifikat SSL manual tepat sebelum waktunya habis? Atau, yang lebih parah, website tiba-tiba down cuma gara-gara ada yang kelupaan update sertifikat? Wah, itu sih mimpi buruk banget buat kita di dunia IT. Tapi tenang aja, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia dari layanan AWS yang dibikin khusus buat ngilangin pusing-pusing itu selamanya. Tujuan kita hari ini jelas, menguasai AWS Certificate Manager atau biasa kita sebut ACM. Ini nggak cuma buat nyelamatin kewarasan Anda sehari-hari, tapi juga jadi senjata ampuh buat nembus ujian sertifikasi AWS Anda berikutnya. Oke, mari kita selami materinya. Agenda kita kali ini cukup padat tapi seru. Kita akan kenalan dulu dengan AWS ACM, lalu membahas jenis-jenis sertifikatnya, mengupas jebakan regionalitas, melihat aturan validasi, memahami model harga, dan kita tutup dengan simulasi pertanganan ujian. Pendekatan terstruktur ini dijamin bakal mencakup semua topik kritis yang Anda butuhkan. Kita mulai dari bagian pertama, mengenal AWS Certificate Manager, sang penyelamat SSL dan TLS otomatis kita. Kalau baca definisi resminya, memang kelihatannya padat banget ya. Intinya begini, ACM itu layanan yang bikin urusan penyediaan, pengelolaan, dan deployment sertifikat SSL atau TLS, baik publik maupun privat, jadi super gampang buat ekosistem AWS Anda. Tolong garis bawahi kata mengelola. Karena jujur aja fitur ini bener-bener ngehapus proses manual yang ribet. Kayak beli sertifikat dari pihak ketiga, upload file kunci sana-sini, dan yang paling males, perpanjang manual tiap tahun. Lewat ACM, semuanya diurus mulus secara otomatis. Nah, mari kita bedah beberapa konsep intinya. Pertama, ACM pakai format standar Industri X509 versi 3. Terus, kalau Anda pakai sertifikat publik, masa berlakunya itu fix 13 bulan, atau tepatnya 395 hari. Dari sisi keamanan, private key Anda selalu aman, karena dienkripsi saat istirahat pakai layanan AWS KMS. Tapi poin krusialnya ada di sini nih. Dengerin baik-baik. Domain di sertifikat itu sifatnya immutable alias harga mati, nggak bisa diubah. Kalau Anda udah bikin sertifikat buat website.com, terus besoknya mau nambahin blog.website.com, Anda nggak bisa tinggal edit sertifikat yang lama. Wajib minta sertifikat yang baru. Oh ya, satu lagi aturan main dasar AWS. Anda nggak akan pernah bisa menghapus sertifikat kalau dia masih terpasang di sebuah layangan. Harus dicopot dulu ya. Lanjut ke bagian kedua, penjelasan jenis sertifikat. Ada publik, privat, dan impor. Tabel ini ngasih gambaran yang sangat jelas soal perbedaannya. Kalau Anda bikin web yang bisa diakses publik atau internet, sertifikat publik ini juara banget. Kenapa? Karena disediakan gratis total dan perpanjangannya diurus otomatis sama AWS. Tapi kalau Anda butuh ngamanin jaringan internal, kayak buat database atau perangkat IoT, Anda butuh sertifikat privat. Ini berbayar, tapi tetap dapat fasilitas perpanjangan otomatis. Nah, perhatikan baris terakhir. Kalau terpaksa pakai sertifikat pihak ketiga, misal dari provider lain, Anda bisa impor ke ACM tanpa biaya ekstra. Tapi ada tapinya nih, sertifikat impor itu perpanjangannya manual. AWS gak bakal ngurusin itu buat Anda. Info kilat aja nih buat trivia ujian, siapa tahu keluar. ACM lagi transisi ninggalin root Starfield kelas 2 menuju Starfield Services G2 di tahun 2024 dan 2025. Ini murni dilakukan biar sertifikatnya tetap kompatibel dan dipercaya sama browser-browser modern zaman sekarang. Bagian ketiga, jebakan regionalitas dan integrasi. Disinilah letak ketegangan sebenarnya, karena sering banget bikin orang kejeblos di ujian. Gini ya, Anda harus paham betul di mana Anda bisa pakai ACM. Layanan ini cuma bisa dipasang di layanan yang udah terintegrasi langsung sama AWS. Contohnya, kayak load balancer, baik itu ALB maupun NLB. Terus Amazon CloudFront, API Gateway, sama lingkungan Elastic Beanstalk. Tapi, perhatikan poin terakhir. Saya mau Anda benar-benar ingat ini. Anda itu sama sekali nggak bisa mengunduh dan memasang sertifikat publik ACM langsung ke dalam sebuah instansi EC2 yang berdiri sendiri. Ini kesalahan klasik para pemula. Anda harus pasang load balancer atau CloudFront di depan EC2 itu untuk bisa menggunakan sertifikat publik dari ACM. Nah, kalau Anda lagi nyatet, tulis bagian ini pakai huruf kapital dan tebal. Ini yang kita sebut aturan CloudFront. Dan sumpah, ini muncul di hampir setiap ujian arsitektur AWS. Gini logikanya. CloudFront kan layanan global. Nah, manajemen sertifikatnya itu dipusatkan di region US East. Jadi, sertifikat ACM apapun yang mau dipasang ke CloudFront itu wajib diminta atau diimpor spesifik di region US East 1, alias Virginia. Kalau Anda bikinnya di Singapura atau Tokyo, CloudFront nggak bakal bisa ngelihat sertifikat itu. Masuk ke bagian keempat, aturan validasi.
Gimana caranya membuktikan kalau domain itu memang benar-benar punya Anda? Ada 3 jalur yang disediain AWS, tapi nggak semuanya sama bagusnya. Langkah pertama, dan ini yang paling best practice, adalah validasi DNS. Cukup dengan menaruh sebuah rekor CNAME di konfigurasi DNS Anda, dan boom! Nggak cuma kepemilikan yang terbukti, tapi fitur auto-renewal-nya juga langsung aktif permanen. Cara kedua, sebentar, validasi email ini sebenarnya udah mulai pelan-pelan ditinggalkan oleh AWS. Ini butuh tindakan klik link secara manual, jadi agak repot. Terus yang ketiga, ada validasi HTTP yang sifatnya sangat niche dan cuma tersedia untuk CloudFront. Intinya, kalau bisa, selalu utamakan DNS. Mari kita lihat perbandingan ini, karena ini adalah topik troubleshooting nomor 1 buat ACM. Siapa sih yang tanggung jawab kalau masa berlaku sertifikat mau habis? Kalau itu sertifikat publik keluaran Amazon, Anda bisa tidur nyenyak. AWS yang ambil tanggung jawab penuh, dan mereka bakal otomatis nyoba memperbarui sertifikat itu sekitar 60 hari sebelum expired. Tapi beda cerita buat sertifikat dari pihak ketiga yang Anda import. Di situ, Andalah kapten kapalnya. Perpanjangannya wajib manual. ACM nggak bakal nyentuh itu sama sekali, jadi Anda sendirilah yang harus ngecek tanggal expirednya dan masukin sertifikat baru tepat waktu. Bagian kelima, model harga. Memang sih sertifikat publik itu gratis, tapi aturannya beda kalau kita bicara soal AWS Private CA. Untuk kelas enterprise, seperti untuk server internal standar, jaringan VPN, dan komunikasi basis data tertutup, Anda bakal pakai General Purpose Mode. Dan ini biayanya sekitar $400 per bulan untuk setiap CA yang Anda buat, ditambah sedikit biaya per sertifikat yang diterbitkan. Tapi, coba bandingin sama angka yang satu ini. Cuma $50 sebulan. Ini khusus buat short-lived certificate mode. Kalau Anda menjalankan arsitektur kontainer masa kini yang super dinamis, di mana ribuan sertifikat cuma berlaku kurang dari 7 hari sebelum dihancurkan dan dibuat ulang, nah, mode ini yang dipakai. Ini benar-benar ngasih efisiensi luar biasa untuk workload modern. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, persiapan ujian. Mari kita uji pengetahuan Anda pakai sebuah studi kasus nyata. Coba perhatikan skenario ini baik-baik. Anda punya sebuah application load balancer atau ALB di region US West, tepatnya N California. Karena alasan performa global, Anda butuh CloudFront dengan nama domain custom via ACM di depan LLB tersebut. Nah pertanyaannya, berapa banyak sertifikat total yang harus di-generate sama engineer-nya? Dan ini pilihan jawabannya. A. 1 sertifikat di US West dan 1 lagi di US East. B. 2 sertifikat di US West. C. Cuma 1 di US West. D. 1 di US West dan sisanya tinggal pakai sertifikat default CloudFront di US East. Saya kasih jeda sebentar ya, udah tentukan tebakan Anda? Jawaban yang benar adalah A. Anda harus bikin 1 sertifikat di region US West dan 1 lagi di region US East, tepatnya di Virginia. Nah, yang bikin skenario ini menarik banget adalah bagaimana dia ngegabungin konsep arsitektur layanan dengan aturan regionalitas AWS yang sangat ketat. Yuk kita bedah logikanya langkah demi langkah. Data kan mengalir dari browser pengguna internet ke CloudFront, baru lanjut ke ALB Anda. Pertama, koneksi dari pengguna ke CloudFront. Masih ingat aturan CloudFront yang tadi kita bahas? Karena CloudFront butuh domain custom, sertifikatnya mutlak harus ada spesifik di US East 1 alias N Virginia. Kedua, buat koneksi belakang layarnya dari CloudFront menuju ALB Anda di California. Untuk ngamanin koneksi ini, ALB wajib punya sertifikat HTTPS sendiri yang harus berada di region yang sama dengan beban kerjanya, yaitu US West. Makanya kita butuh 2 sertifikat di 2 region berbeda. Terus kenapa pilihan D salah? Karena di soalnya eksplisit butuh domain custom. Jadi Anda nggak bisa sekedar nebeng pakai sertifikat default bawaannya CloudFront. Masuk akal kan? Skenario tadi benar-benar ngerangkum esensi dari AWS Certificate Manager. Dia mengotomatiskan hal-hal manual yang bikin capek, tapi Anda tetap dituntut jadi arsitek cerdas yang menempatkan sertifikat itu di lokasi yang tepat. Pengetahuan ini bukan cuma teori, tapi kunci emas Anda buat lulus sertifikasi. Jadi pertanyaan saya buat Anda hari ini, layanan AWS mana di environment Anda yang bakal Anda amankan pertama kali pakai ACM? Teruslah eksplorasi, banyak berlatih dengan studi kasus, dan praktekkan langsung ilmunya. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini.